Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari kanal YouTube HKBP Limo untuk tanggal 3 Januari tahun 2025. Kami dari Parhaladu HKBP Limo mengucapkan selamat tahun baru. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk ke tahun 2025 dalam keadaan sehat. Dan kami bersyukur karena Tuhan membimbing, menjaga kami selama tahun 2024 hingga kami tiba di tahun yang baru ini. Tuhan, renungan pagi yang kami lakukan setiap ibadah pagi sebelum beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Olehnya Tuhan, kami mohon kepadamu, Bapalah yang menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini sebelum beraktivitas, yang tertulis dari Hagai pasal 2 ayatnya 6b. Demikian firman Tuhan. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema kita di pagi hari ini dengan topik janganlah kamu takut. Mungkin kita sering merasakan rasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita selalu mempunyai rasa kekhawatiran itu karena ada trauma. Juga mungkin karena ada yang mengganggu secara mental kita tidak mampu menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin mempunyai pengalaman selama tahun 2024. Mungkin banyak yang belum selesai kita lakukan. Mungkin banyak permasalahan yang masih sampai sekarang belum terlewatkan. Tetapi kita perlu tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dalam firman Tuhan di pagi hari ini tadi, bahwa dia katakan, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Ini adalah janji Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Hagai. Ketika itu kepada seorang bupati Yehuda, yaitu Serubabel, dan satu imam besar yaitu Yosua bin Yosadak. Dan itu dikatakan supaya mereka tidak takut dan mereka mempunyai rasa kepercayaan diri. Untuk apa? Untuk membangun bait suci Allah yang sudah rusak, yang sudah hancur ketika mereka dijajah oleh bangsa Babilonia. Dan inilah ketika di abad sekitar 5 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, bahwa Raja Kores memberi peluang, memberi kesempatan untuk mereka kembali dari Babel menuju Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka berusaha kembali membangun bait suci Allah. Tetapi dengan banyak hal tekanan yang kepada mereka itu, diantaranya penduduk setempat yang sudah ada sebelumnya, mereka mengalami ketidaksetujuan oleh karena mereka mau membangun bait Allah. Dan mereka juga mendapatkan tekanan-tekanan dari pemerintah setempat. Nah, disitulah maka orang Yerusalem, bangsa Yahudi ketika itu di Yerusalem ingin membangun kembali. Tetapi rasa kurang yakin bahwa mereka bisa membangun bait suci itu semegah yang dibangun oleh Raja Salomo sebelumnya ketika itu. Nah, rasa tawar hati inilah yang menjadi penyebab bangsa Israel ketika itu merasa tidak mampu dan meninggalkan untuk membangun bait suci. Mereka lebih mengutamakan membangun rumah mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, melalui pesan firman Tuhan ini, Nabi Hagai yang dipanggil oleh Tuhan, yang tidak lama waktunya, dia mempunyai tugas khusus untuk mengembalikan kembali bangsa Israel supaya mereka lebih memprioritaskan membangun bait suci. Nah, disitulah firman Tuhan di pagi hari ini
dikatakan supaya mereka jangan tawar hati dan mereka jangan takut. Memang dalam firman Tuhan ini kita juga diingatkan buat kita yang menjadi permasalahan kita sehari-hari. Tahun 2025 ini kita mungkin belum tahu apa yang akan masalah yang kita hadapi. Apakah jauh lebih sulit dibanding tahun sebelumnya, tahun 2024. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dan mengajak kita supaya kita jangan cemas, jangan takut. Karena kebesaran Tuhan akan hadir dalam hidup kita melalui pimpinannya, melalui rohnya. Kita akan mampu menghadapi tahun 2025 dengan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita memberikan motivasi yang kuat, sehingga hidup kita ini akan tetap dikendalikan dan diarahkan kepada jalan Tuhan. Apapun beban hidup kita nanti yang kita akan hadapi, mulai dari hari ini sampai akan ke depannya, kita yakin bahwa beserta Tuhan akan mampu menghadapi. Sobat yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita perlu merenungkan kembali. Selama kita mengikuti renungan pagi ini, tentu banyak jawaban-jawaban yang kita tidak tahu, tapi kita menerimanya dengan baik. Kenapa? Karena memang selama hidup kita, Tuhan juga berjanji seperti di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa janganlah takut dan bimbang. Dikatakan dalam firman Tuhan Yesaya 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini satu jaminan dari janji Tuhan bahwa apa yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, Bapak Ibu terkasih, baik permasalahan pergumulan dalam mencari kehidupan sehari-hari, baik membesarkan anak-anak kita, membimbing anak-anak kita ke jalan yang baik, karena banyak tantangan di luar yang mungkin kita tidak bisa lihat dan kita tidak mampu mengawasinya. Dan mungkin banyak hal lagi, penyakit mungkin yang masih sampai saat ini belum sembuh, tapi semua itu ada janji Tuhan. Janganlah takut, karena roh Tuhan ada beserta kita, dan tentu kita harus meyakini bahwa beserta Tuhan kita mampu menghadapi jalan yang mungkin lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara apa? Mungkin kita harus berpikir bahwa yang pertama, semakin erat hubungan kita dengan Tuhan melalui persekutuan kita harus lebih menambah frekuensi kita berdoa, karena dengan doa kita mampu menghadapi segala hambatan dan tantangan. Yang kedua, mungkin kita harus lebih mengutamakan rohani kita, karena dalam kehidupan ini kita cenderung lebih mengutamakan hidup jasmani. Oleh karena itu, baiklah kita coba mengarahkan pikiran kita, di mana kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tentu kita akan diberikan kekuatan. Oleh karena roh itu akan bekerja dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita akan tetap kuat oleh karena kerendahan hati kita menyembah Bapa di sorga, Allah kita Yesus Kristus, yang mampu membuka jalan. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita dengan beban berat beserta Tuhan, Dia akan meringankan beban itu. Yang penting kita mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, di pagi hari ini mari kita tetap tunduk dan mari kita memahami lebih lagi mengenal Allah kita itu dengan kehadirannya dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam usaha dan pekerjaan kita. Karena Tuhan akan tetap menyertai kita sepanjang tahun 2025 ini. Semoga kita mampu menjalani hidup, menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat, karena beserta Tuhan kita mampu dan dimampukan menghadapi apapun yang kita akan pergumulkan. Oleh karena itu, sahabat yang baik hati dalam Yesus Kristus, mari kita tetap tekun berdoa, tetap membaca firman Tuhan, dan pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat kepada hukum Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu.
menjadi renungan kami melalui tema supaya kami tidak khawatir, tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, apapun tantangan yang kami hadapi tahun 2025 ini. Karena Tuhan berjanji akan beserta kami. Tuhan memberikan kekuatan kami melalui firman-Mu, melalui kekuatan doa-doa kami. Bapa, Tuhan sertailah kami dan kuatkan kami anak-anak dan putri-Mu. Baik yang mendengarkan renungan pagi di hari ini, Engkaulah yang berikan semangat buat kami. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami. Tetap kami memohon kepadamu untuk pekerjaan kami, aktivitas kami memulai hari ini hingga ke depan. Kami tetap hanya mengandalkan Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan kami melalui kekuatan yang datang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu juga anak-anak kami yang sedang memulai belajar. Kami yakin dan percaya Tuhan yang mengarahkan mereka, menjagai mereka, walaupun banyak tantangan yang mungkin tidak kami bisa hadapi, tidak mungkin bisa kami awasi. Tapi dengan berserta Kristus Yesus, mereka akan tetap tekun belajar dan mendapat hasil yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin ada yang terbaring dan mungkin sedang pemulihan penyakit. Bapak, Engkau berikan penyembuhan yang sempurna, sehingga dalam hidup mereka selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah renungan pagi ini kami mulai, dan kami tetap tekun mengikuti firman-Mu dan melakukannya dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.